Halo, namaku Barir. Dulu aku kuliahnya di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Airlangga, Surabaya. Tapi kalau di tempat saya kuliah tuh di awal-awal kita diajarin ilmu-ilmu yang umum-umum dulu gitu tentang ilmu sosial. Jadi kalian akan dapat kayak ilmu politik, ilmu sosial, psikologi, dan berbagai ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu sosial, tapi ilmu komunikasinya baru pengantar aja gitu. Jadi kayak teori-teori ilmu komunikasi, pengantar ilmu komunikasi itu di awal-awal diajarin. Nanti kalau udah tengah-tengah itu udah mulai spesifik, jadi nanti kita akan diajarin terkait humas kayak gimana, jurnalistik kayak gimana, advertising kayak gimana gitu. Nah nanti kalau udah akhir-akhir mulai ada beberapa praktek yang menjurus ke spesialisasi tertentu gitu, kayak misalnya nanti kita bikin iklan atau bikin film, atau mungkin yang tertarik dengan jurnalistik bikin tulisan-tulisan, bikin liputan-liputan kayak gitu. Ya, kalau di tempat aku kuliah dulu yang atau kalau sekarang itu nggak ada penjurusannya spesifik. Misalnya kita di semester 7 atau 8 kita bisa milih misalnya jurnalistik khusus gitu ya, kalau kita mau tertarik terkait dengan jurnalistik, atau kita mau pilih humas khusus gitu kalau kita tertarik PR. Tapi pada saat itu tuh memang belum ada penjurusan. Jadi kita lebih bisa ngelihat berbagai macam jenis itu rata gitu. Jadi tapi memang ada positif negatifnya. Positifnya kita bisa tahu bermacam-macam, tapi memang nggak terlalu dalam gitu. Sebenarnya yang paling seru dan terkesan itu kalau mata kuliahnya itu praktek. Jadi kalau misalnya teori kan kita cenderung agak bosen ya, karena kan itu textbook banget, terus di kelas terus gitu, dan cenderung hafalan gitu. Tapi kalau ada mata kuliah yang mengaitkan dengan dunia kerja gitu, itu sebenarnya jauh lebih berkesan dan lebih menarik gitu. Kayak misalnya kalau kita dilatih untuk oh ya nulis berita dong, oh iya bikin iklan dong, oh iya bikin film, atau kita fotografi belajar keluar kemana gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh biasanya lebih berkesan gitu dibandingkan dengan monoton yang hanya di kelas. Kecuali kalau di kelas tapi dosennya ngundang orang yang berprofesi terkait dengan mata kuliah itu gitu. Jadi dia bisa cerita tentang dunia kerjanya dia. Nah itu walaupun di kelas itu juga seru sih kalau kayak gitu. Ya, 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 ya. Yang malesin itu kalau pelajarannya bener-bener kayak cuman textbook banget gitu. Jadi kayak hanya hafalan definisi ini, terus teori ini menurut ini gitu-gitu. Jadi itu yang agak bosen gitu ya, karena kayak ya kita juga baca sendiri juga bisa, atau apa sih sebenarnya kaitannya atau manfaatnya nanti kalau kita udah keluar ngapalin ini gitu. Kayak gitu sih yang agak-agak males. Iya, 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 benar-benar. Kalau kita tertarik sama ilmu komunikasi benar-benar, itu biasanya teman-teman itu milih jadi jurnalis, gitu, presenter berita, atau milih kerja di iklan, atau milih kerja di PR gitu. Jadi memang ada teman-teman yang memang selinier dengan apa yang dipelajarin gitu ya. Tapi banyak juga yang lain yang bekerja di luar spesialisasi ilmu komunikasinya. Jadi kayak misalnya kayak saya itu juga nggak spesifik mengikuti ilmu komunikasi saya gitu. Jadi kayak saya kerja di satu instansi pemerintah ya, penerimaannya itu untuk S1 yang nyaris segala jurusan ya, yang banyak jurusan bisa nerima gitu. Jadi waktu itu saya salah satu yang nggak ambil profesi yang benar-benar spesifik terkait dengan jurusan ilmu komunikasi. Komunikasi itu kalau mereka memang secara naluri anaknya kepo, anaknya suka menggali informasi, itu mereka cocok gitu. Jadi kayak dia pengen tahu berita tentang ini, atau dia pengen menggali, penasaran banget sih tentang misalnya satu isu tertentu. Nah itu biasanya dia secara passion itu dia lebih dapat gitu. Kalau orangnya agak-agak apa ya,
agak cuek atau introvert, males gitu untuk menggali informasi atau untuk wawancara orang. Kalau ini jurnalistik ya, itu memang agak berat gitu. Apalagi kalau malu ketemu orang, malu wawancara orang, itu agak berat gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau orangnya lebih bisa gaul sama orang, ngobrol sama orang, diskusi sama orang, itu seneng, itu lebih mudah gitu. Tetapi ada juga misalnya orangnya diem tapi kreatif, itu dia bisa, tapi dia lebih misalnya ke iklan gitu, dia secara visual tuh pinter desain, atau secara copywriting dia pinter mikir terkait dengan kata-kata apa sih yang eye catching misalnya, yang bikin awareness orang terhadap suatu produk itu timbul gitu. Nah itu dia cocok, walaupun dia introvert, tapi kreativitasnya bisa disalurkan ke hal-hal yang lain gitu. Jadi memang ilmu komunikasi itu karena cabangnya ada beberapa, dan itu tuh buat yang pengen masuk sesuaiin dengan kamu tuh sebenarnya profil kamu, kepribadian kamu, passion kamu tuh di mana, itu harus tepat milihnya, karena kalau nggak tepat itu bisa tersiksa gitu. Jadi memang kamu harus mengenal diri kamu seperti apa supaya kamu bisa memilih yang tepat buat kamu kayak apa. Gitu. Nah benar. Ada sih teman aku yang berusaha dan sukses juga, tapi memang dia bukan terkait dengan ilmu komunikasinya gitu. Jadi mungkin ilmu komunikasinya itu bisa sebenarnya dia praktekkan, misalnya kalau dia ngiklanin produknya dia, atau dia ngomongin tentang produknya dia banyak ngisi-ngisi webinar tentang bagaimana sih jadi pengusaha atau buka usaha kayak gitu, dia bisa gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari ilmu komunikasi, saat dia mengkomunikasikan produknya dia, baik secara dia secara visual, misalnya dia secara langsung gitu ngobrol sama orang di acara-acara, maupun lewat iklan-iklan produknya dia gitu, misalnya seperti itu. Sebenarnya aplikasi ilmu komunikasi itu sangat luas, karena kita tuh sebagai orang tuh tidak bisa tidak berkomunikasi dimanapun kita berada, profesi apapun kita selalu berkomunikasi gitu. Jadi sebenarnya aplikasinya itu sangat luas, bisa di mana aja gitu. Mau kita bener-bener selinier dengan ilmu kita saat di kuliah ataupun enggak, sebenarnya ilmu komunikasi itu sebenarnya bisa dipakai gitu. Iya benar-benar. Pesan-pesannya apa ya, kayak sebenarnya kita pahami minat kita, pahami sebenarnya kita tuh orangnya kayak apa gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi, misalnya kita tuh orangnya suka banget kepo menggali informasi gitu. Kayaknya saya cocok nih di sini, misalnya di jurnalistik atau apa, menggali berita gitu. Kayaknya saya orangnya kreatif, bisa bikin kata-kata yang bagus, bisa bikin orang nangkep dengan cepat dan bisa aware terhadap produk tertentu. Saya kayaknya cocok di iklan tapi yang di copywriting misalnya. Tapi kalau misalnya kayaknya saya nggak cocok dengan ilmu komunikasi dan semua jurusan saya pelajarin di situ, spesialisasi saya udah pelajarin, tapi kayaknya jiwa saya, passion saya nggak di situ, nggak usah dipaksain. Jadi kita tuh benar-benar perlu pertama mengenal diri kita, dan kedua ngenalin jurusan-jurusan kita tuh ngajarin apa gitu. Jangan sampai kita asumsi aja di awal, kayaknya ilmu komunikasi ini seru deh, asumsi aku bakalan kayak gini, tapi ternyata pas masuk kenyataannya, loh kok kayak gini, kok beda ya dengan asumsi aku. Beberapa orang itu baru menyadari setelah masuk, dan itu udah terlambat gitu, ketika kita nggak tahu persis di dalamnya itu seperti apa gitu. Jadi ya kita memang perlu selain belajar tentang diri kita sendiri, juga belajar tentang nanti apa yang akan kita pilih nanti gitu. Di jurusannya ya.